kita akan lanjut kepada materi subbab 4.4, yaitu ideal maksimal. Nah, sebelum masuk pada ideal maksimal, saya ingin beritahu ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama, yaitu yang pertama akan digunakan akibat 171. Itu merupakan akibat dari teorema korespondensi, gitu ya. Nanti teman-teman tolong perhatikan dan juga tolong dipelajari, kalau bisa dibuktikan, gitu ya. Akibat 171 itu tidak begitu sulit karena itu adalah hasil yang muncul dari teorema 1.7, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan sebelum masuk pada definisi ideal maksimal, pada buku ini diberikan suatu lema terkait hubungan ring komutatif dengan suatu lapangan. Itu tertera pada lema 21. Misalkan R itu ring komutatif dengan satuan yang mana idealnya hanya R dan 0, gitu ya, maka R itu dikatakan lapangan. Ya, kalau tidak salah ini merupakan tugas bagi teman-teman, gitu ya. Oke, kita akan membuktikannya. Yang pertama cara membuktikannya adalah teman-teman mendefinisikan ideal yang dibangun oleh satu unsur. Yang kalau teman-teman lihat di buktinya ditulisnya seperti ini, gitu ya. Ideal yang dibangun oleh satu unsur itu ditulisnya, pertama teman-teman ambil unsur di R, namakan A-nya tidak 0, gitu ya. Terus kemudian didefinisikan ini dalam kurung A, yaitu kalau tidak salah ada di contoh soal pada subbab 4.3 nomor 3 atau 2 kalau tidak salah, gitu ya. A itu adalah ditulisnya seperti ini ya, X dikali A, gitu ya, dimana X nya itu di R, gitu ya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan dalam kurung A. Nah, ini pada contoh soal di subbab 433 Anda diminta buktikan kalau ini adalah ideal di R, gitu ya. Ini kenapa ideal? Karena ingat ya, R-nya yang kita punya, R-nya adalah R-nya itu ring komutatif, gitu ya. Karena R-nya ring komutatif, jadi kita hanya cukup untuk perkaliannya X-nya dari kiri, karena bisa komutatif kan, berarti bisa ditukar XA sama dengan AX, gitu ya. Nanti teman-teman bisa buktikan kalau ini adalah ideal, gitu ya. Buktinya tidak susah, kalau tidak salah sudah dikerjakan oleh Hugolin juga, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan menunjukkan bahwa, ingat kalau untuk kita punya R itu ring komutatif dengan satuan. Nah, untuk menunjukkan R itu lapangan, tinggal satu sifat yang tersisa, yaitu ring komutatif dengan satuannya harus juga merupakan ring pembagi atau division ring. Division ring itu artinya apa? Setiap unsur yang tidak 0 di R itu harus punya inverse, ya. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah pelajari cara menunjukkan kalau si dalam kurung A ini adalah ideal, gitu ya. Nah, kita kembali kepada premis. Pada premis dikatakan kalau R itu cuma punya 2 ideal, begitu ya. Kalau bukan ideal yang isinya hanya 0, gitu ya, atau satunya lagi adalah si R. Nah, kita tahu kalau A ini kan bukan 0. Nah, dan A ini ada di ideal yang dibangun oleh A, gitu ya. Oleh karena itu si A ini juga bukan himpunan yang isinya 0 saja, gitu ya. Nah, karena ideal di R itu ada 2, kalau bukan 0 R, maka karena A-nya tidak 0 berarti A-nya pasti R. Jadi berarti kita punya si ideal yang dibangun oleh A ini adalah R, gitu ya. Tadi kita ambil, ingat ya, kita ambil A-nya tidak sama dengan 0 itu sebarang di R, gitu ya. Berarti kita punya A sama dengan R. Nah, ingat, 1 itu kan ada di R kan, gitu ya. Akibatnya apa? Kalau 1 ada di R berarti 1 juga ada di A, begitu ya. 1 juga ada di A. Nah, karena 1 ada di A dan setiap unsur di A itu, gitu ya,
Dan ingat, setiap unsur di A itu dituliskan sebagai bagaimana? Setiap unsur di A itu kan dituliskan sebagai XA, gitu ya, dimana X-nya di R. Nah, karena satu ada di A, artinya apa? Artinya terdapat X di R, sehingga X dikali A sama dengan 1. Nah, jelas ya, si X ini nantinya adalah yang menjadi inverse dari A. Nah, karena X dari kali A sama dengan A kali X ya, karena R-nya itu ring komutatif. Oleh karena itu, kita ambil sebarang unsur di R yang tidak nol, namakan A, ada X, itu kan, sehingga X itu adalah inverse-nya. Oleh karena itu kita berhasil temukan bahwa apa? A yang tidak nol di R, gitu ya, sebarang itu punya inverse. Nah, kalau punya inverse artinya apa? Dapat disimpulkan bahwa apa? Si R itu juga ring pembagi atau division ring. Nah, karena R itu division ring, R komutatif dan punya satuan, akibatnya R itu adalah lapangan. Ya, oleh karena itu lemma 21 beres. Nah, selanjutnya kalau teman-teman lihat juga ada juga lemma 22 ya, tapi lemma 22 ini tidak disertakan di buku. Tapi ini saya juga mau kasih tahu karena ini juga berlaku, gitu ya. Jadi ingat, sifat pada lemma 21 itu bukan berlaku seperti itu saja, gitu ya. Maksudnya adalah si R merupakan lapangan itu tidak harus menjadi syarat cukup saja, tapi bisa juga menjadi syarat perlu, gitu ya, yaitu terletak pada lemma 2.2. Nah, lemma 2.2 dikatakan apa? Jika F itu merupakan lapangan, maka apa? Maka ideal pada F itu hanya 0 dan F, gitu ya. Bukti ini tidaklah susah, gitu ya teman-teman ya, karena kalau F-nya lapangan, kita mau tunjukkan kalau idealnya itu cuman 0 dan R, gitu ya. Tinggal kita, cara menunjukkan adalah kita ambil, gitu ya, kita ambil I itu adalah sebarang, gitu ya, ambil I sebarang ideal di R. Nah, dan I-nya itu bukan isinya 0, karena ideal di R ada 2, hanya 2 ya, kalau bukan 0 R, berarti mau tidak mau kita akan menunjukkan kalau si ini sama dengan R. Caranya bagaimana? Seperti berikut, gitu ya. Berarti ingat, kita punya, ingat ya, I-nya isinya tidak 0, berarti kan karena I-nya isinya tidak 0 saja, berarti ada A yang tidak 0, A-nya di R, sehingga si A ini anggota I, gitu kan. Oke. Nah, berarti kita punya satu unsur yang, paling tidak ada satu unsur yang tidak 0 di I, gitu ya, namanya A. Nah, ingat sifat kedua ideal. Sifat kedua ideal apa? Untuk setiap X di R dan untuk setiap unsur Y di I, XY dan YX itu harusnya anggota I, gitu kan. Nah, oke, kita punya A-nya tidak 0, A-nya itu ada di I. Artinya apa? Ingat ya, berarti kalau kita ambil sembarang unsur di R apapun, dikali dari kiri dengan A, harusnya ada di I, gitu kan. Nah, yang kita pilih apa? Pilih, gitu ya. Karena berlaku untuk setiap, berarti kita ambil apapun, dikali dengan A tadi, harusnya ada di I dong, gitu ya. Yang kita ambil apa? Berarti apa? Ingat, A inverse dikali A, itu juga pasti ada di I, gitu ya. Karena apa? A inverse ini anggota R, A ini anggota I. Nah, A inverse kali A jadinya apa? Identitas kan? Berarti kita punya identitas itu ada di I. Oke. Kita punya identitas ada di I. Ini yang menjadi kunci untuk menunjukkan kalau apa? I-nya sama dengan R. Oke, kita mulai ya. Kita akan tunjukkan I-nya sama dengan R. Untuk menunjukkan I-nya sama dengan R, ingat ya, I dan R itu himpunan. Jadi menunjukkan kesamaan himpunan, berarti kita tunjukkan saling subset. Nah, yang sudah jelas adalah I itu subset dari R. Karena apa? Karena I itu tadi kita ambil apa? Ideal
di R. Jadi sudah jelas I subset R itu jelas. Yang belum jelas adalah R subset I. Berarti kita ambil sembarang unsur di R ada juga di I. Oke, kita mulai ya. Ambil X anggota R sebarang. Begitu ya. Nah, ingat, perhatikan bahwa apa? X itu kan sama dengan X dikali 1 toh. Betul ya, X dikali 1. Nah ingat, 1 ini ada di I kan? 1 ada di I, X-nya ada di R. Nah, berdasarkan sifat kedua ideal, X, karena X itu bisa ditulis sebagai perkalian unsur di R dan unsur di I, artinya apa? Si X ini juga anggota I. Berarti kita ambil sembarang unsur di R ada di I. Berarti terbukti kan? Terbukti bahwa R itu subset I. Subset I. Nah, karena I subset R subset I, berarti terbukti bahwa apa? I-nya itu sama dengan R. Berarti apa? Ingat, karena I ini adalah sebarang ideal di R, gitu ya. Yang mana I-nya itu tidak sama dengan 0. Terus kita peroleh I-nya sama dengan R, artinya apa? Ideal di R cuman ada 2, kalau bukan 0 maka R. Nah, oleh karena itu terbukti bahwa apa? Kalau R-nya itu lapangan, idealnya hanya ada 2. Oke, lemma dua-duanya selesai dibuktikan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke, nah baru ini diberikan definisi terkait ideal maksimal. Begitu ya. Nah, definisinya seperti berikut ya. Kalau misalkan M itu adalah subhimpunan dari R, gitu ya, M-nya itu subhimpunan yang tidak sama, gitu ya, subhimpunan sejati atau proper subset. Nah, M itu dikatakan ideal maksimal dari R jika apa? Di sini dibilang jika M itu merupakan ideal, itu yang pertama, dan ada lagi syaratnya. Dan apa? Jika ada ideal lain namanya I, gitu ya, ideal di R tapi I-nya tidak sama dengan R, tapi berlaku sifat berikut, M-nya subhimpunan dari I, maka apa? Si I itu pasti adalah M. Atau dengan kata lain, definisi sederhana dari ideal maksimal itu adalah ideal, gitu ya, ideal yang mana dengan kata lain, M itu ideal maksimal jika M ideal, dan ingat, ideal lain yang memuat M itu cuman R, atau tidak ada ideal lain yang memuat M selain R. Ya jelas dirinya sendiri, M sendiri memuat M, gitu ya. Tapi maksudnya ideal selain M yang memuat M itu cuman R. Itulah yang dikatakan M itu ideal maksimal. Itu ya, ingat ya, ideal maksimal itu singkatnya adalah M dikatakan suatu ideal dikatakan ideal maksimal jika apa? Ideal, satu-satunya ideal yang memuat ideal maksimal hanyalah R. Oke. Itu definisi ideal maksimal. Nah, kemudian selanjutnya akan diberikan teorema terkait ideal maksimal. Di sini ada teorema penting, gitu ya. Teorema 24 itu mengatakan apa? Kalau kalian punya R itu ring komutatif dengan satuan, terus M itu ideal maksimal di R, maka apa? Maka ring quotient dari R dan ideal M itu merupakan lapangan. Begitu. Oke. Jadi itu ya, Anda punya premisnya, Anda punya R itu ring komutatif dengan satuan, M itu ideal maksimal, maka mau dibuktikan R per M itu lapangan. Nah, cara buktikannya adalah yang pertama kita definisikan dulu, gitu ya, suatu homomorfisme, gitu ya, namakan V dari R ke R aksen, gitu ya. Kalian lihat pada halaman 8. Nah, petanya bagaimana? Yang pertama kita bilang R aksen itu apa? Gitu ya. Kalau kalian lihat di situ R aksennya itu kita misalkan R per M itu adalah si R aksen. Gitu ya. Berarti kita buat suatu pemetaan V dari R ke R aksen ini supaya mempersingkat penulisan saja. Nah, itu kita mengirimkan R kemana? Kita mengirimkan R ke R ditambah M. Oke.
Nah, nanti setelah itu kemudian karena kita definisikan suatu fungsi, kita mau tunjukkan kalau ini homomorfisme, maka kita perlu buktikan ya V-nya itu homomorfisme. Buktinya tidak begitu sulit ya, oleh karena itu diserahkan kepada pembaca. Dan yang kedua, kita tunjukkan kalau F itu adalah suatu V itu adalah suatu fungsi pada. Gitu ya, fungsi padanya juga sama seperti pembuktian sebelumnya, dan karena sama serupa, oleh karena itu diserahkan kepada pembaca sebagai latihan. Dan yang ketiga nanti akan ditunjukkan kalau apa? Ternyata kernel dari V adalah M. Gitu ya. Oke, kalian bisa coba juga kerjakan sebagai latihan. Berarti kita sudah dari ketiga poin ini kita berhasil menunjukkan apa? Kalau si V itu adalah home epimorfisme ring dengan kernel M. Begitu. Nah, kemudian diberikan suatu klaim ya untuk digunakan untuk membuktikan teorema ini. Klaimnya apa? Klaimnya adalah ideal pada R aksen, gitu ya, hanyalah 0 dan dirinya sendiri. Begitu. R aksen tadi kan R per M, begitu ya. Kan kita mau tunjukkan kalau si R aksen itu adalah lapangan, gitu kan. Nah, caranya apa? Tinggal kalau kita lihat lemma 2.2, lemma 2.1, gitu ya. Dari lemma 2.1 dibilang apa? Kalau kalian punya R ring komutatif idealnya cuma 2, 0 dan R, maka R-nya lapangan. Jadi goal kita adalah untuk menunjukkan R per M lapangan, kita tunjukkan kalau R per M itu cuma punya tepat 2 ideal, yaitu 0-nya R per M sama R per M itu sendiri. Oke, klaimnya itu. Buktinya kita buktikan dengan kontradiksi. Gitu ya, dengan kontradiksi artinya apa? Artinya kita mau bilang ada ideal lain, gitu ya, ada ideal lain, gitu ya, ada ideal lain, ada ideal lain, namakan I aksen, gitu ya, itu adalah ideal di R aksen, gitu ya, di mana si I aksennya itu tidak sama dengan nolnya, tidak sama dengan 2 ideal yang ada atau ideal lain, gitu ya, maka dibilang ideal lain. Jadi I itu ideal dan tidak sama dengan 0 dan R, begitu. Nah, kita akan menunjukkan itu. Nah, itu akibat dari kontradiksi, gitu kan. Kalau Anda membuktikan dengan kontradiksi, berarti Anda mau menyatakan bahwa apa? Di R aksen itu ada ideal lain selain 0 dan R. Namakanlah I aksen. Begitu ya. Nah, kemudian kita definisikan apa di situ? Lihat ya. Kita definisikan apa? Definisikan si I, gitu ya. Definisikan si I itu adalah unsur-unsur di R di mana apa? Di mana petanya di mana petanya anggota I aksen. Begitu. Nah, perhatikan pada teorema korespondensi itu sudah ditunjukkan kalau apa? I ini adalah ideal di R. Nah, selain I ini ideal di R, ada lagi apa? Ada lagi yang kedua ya, yaitu apa? Kernel dari V itu subhimpunan dari I. Gitu ya. Berarti kita sudah punya sifat itu ya. Berarti ingat ya, kita ketemu I ideal di R, gitu ya. Kita ketemu ideal di R, gitu ya. Kita ketemu ideal di R. I itu apa? Ideal di R dengan apa? Dengan kernel dari V itu subhimpunan dari I, gitu ya. Nah, oke. Sekarang perhatikan, tadi kita sudah tunjukkan kalau apa? Kernel V itu sama dengan M. Nah, kernel V sama dengan M. Berarti terus Anda ketemukan apa? Suatu ideal di R di mana apa? Si kernel V subset ideal itu. Berarti apa? Kalian ketemu I ideal di R sehingga apa? M subhimpunan I. Nah, perhatikan kalau I ini berbeda dengan M, begitu ya. Kenapa berbeda? Karena perhatikan bahwa peta dari M, gitu ya, itu adalah apa?
himpunan yang isinya cuman 0 di R aksen. Sedangkan peta dari I itu adalah apa? I aksen. I aksen itu apa? I aksen itu ideal di R aksen dan apa? Dan I aksen itu tidak sama dengan 0 R aksen. Artinya apa? Ada unsur di I yang tidak ada di 0 aksen, 0 R aksen, gitu kan? Berarti artinya apa? Ada unsur di I aksen yang mana unsur itu tidak 0. Gitu kan? Nah, unsur itu tidak 0. Artinya apa? Kalau unsur itu tidak 0, berarti prapeta atau pasangan dari unsur yang tidak 0 di I aksen ini pasti juga bukan anggota kernel. Oleh karena itu apa? Berarti akibatnya dari sini apa? Kita temukan suatu ideal lain di R di mana apa? Ideal itu memuat M dan I dan M tidak sama. Nah, ingat, M-nya itu tadi apa? M-nya ideal maksimal. Anda ketemu ideal lain yang mana apa? Memuat M tapi M-nya tidak sama dengan I dan juga apa? Ingat. Nah, I-nya dengan R bagaimana? Sama tidak? Oke. Nah, perhatikan ya. Tadi pemetaannya bagaimana? V-nya mengirim R kemana? Ke R tambah M. Nah, artinya apa? Dan ini juga apa? V ini kan epimorfisme. Gitu ya, epimorfisme. Nah, karena V ini mengirim R ke R tambah M, berarti artinya apa? Peta. Lihat ya, peta dari si I itu kan apa? I aksen. Begitu ya. Dan ini itu oke. Dan ingat I aksen itu berbeda dengan R aksen. Gitu ya. I aksen itu subhimpunan dari R aksen. Nah, R aksen ini apa? R aksen ini adalah apa? Peta dari si R. Begitu ya. Artinya apa? Artinya si I dan si R ini juga tidak sama. Berarti apa? Anda ketemu ideal lain namanya I yang memuat M tidak sama dengan M dan juga I ini juga tidak sama dengan R. Nah, akibatnya apa? Kontradiksi kan? Karena M itu ideal maksimal. Satu-satunya yang memuat ideal maksimal hanyalah R. Tapi dari pengandaian tadi, pengandaian kontradiksi, kita temukan ideal lain selain R yang memuat M. Dan ideal ini tidak sama dengan M. Berarti kontradiksi kan? Kontradiksi artinya apa? Pengandaian salah. Pengandaian salah artinya apa? Ideal di R aksen hanyalah 0 dan R aksen. Oleh karena itu apa? Berarti kita punya R aksen itu adalah ring yang cuma punya dua ideal, yaitu 0 dan R aksen. Akibatnya menggunakan lemma 2.2 diperoleh bahwa apa? Diperoleh di sini bahwa R aksen itu sama dengan R per M itu merupakan lapangan. Oke, bukti teorema 2.4 selesai.